Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu sehat walafiat di hari Kamis ya, tanggal 29 menjelang detik-detik perayaan tahun baru. Masih 2 hari lagi. 2 hari lagi mudah-mudahan kita menapaki tahun baru 2023 dengan harapan hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin, dan mudah-mudahan tahun depan lebih baik dari tahun ini. Ya, teman-teman semuanya, saya mohon maaf karena dengan sangat terpaksa kelasnya saya gabungkan karena kondisi fisik saya belum benar-benar pulih, jadi rasa-rasanya saya sudah 2 kelas sebenarnya dari pagi ya, TICK 3C, kemudian lanjut di TICK kebalik, TICK 1C tadi pagi, kemudian lanjut TICK 3, kemudian lanjut lagi TICK B harusnya, kemudian TICK A. Tapi saya rasa kok lelah sekali hari ini. Fisiknya belum terlalu pulih sehingga saya putuskan kita gabung kelasnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman ya untuk belajar ya. Ya, nggak apa-apa ya, izin untuk menggabung kelas ya. Untuk teman-teman semuanya, diizinkan nggak nih? Iya Bapak, diizinkan kok. Diizinkan ya. Makasih semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Ya, kayak Adinda ini ada di mana, Dinda? Di rumah Di atau kampus. Di kampus ya? Ya kok saya kenal atapnya kayaknya. Oke, mohon maaf. Kita mulai dengan berdoa, mudah-mudahan kuliahan pada hari ini sekali lagi diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya melanjutkan daripada kegiatan minggu yang lalu, yaitu kita sudah praktek nih untuk sablon, dan hasilnya saya excited ya sama yang kelas B dan kelas A ini karena kemarin bawa kaos semuanya ya. Cuma saya nggak tahu nih yang kelas B kemarin tidak mengawal sampai selesai. Gimana? Ada kesulitan atau ada kegagalan yang kalian hadapi pada saat proses? Aman semuanya? Ada Pak. Ada. Di mana? Bagian mana? Paling warnanya nggak kereng Pak. Oh, warnanya nggak kereng ya? Iya, sama berbayang, kegeser cetakannya. Oke, kalau berbayang berarti keserutannya bergeser tuh, rakelnya atau screen-nya bergeser. Jadi keserutan pertama dengan keserutan kedua dan ketiga itu tidak tidak sama posisinya. Ya. Kemudian kalau tadi ada yang Pak warnanya nggak kereng. Nah, ini kemarin teman-teman agak unik memang ya antara B dan A, karena yang B ini bawa kainnya atau bajunya kebetulan putih. Ya, karena bajunya adalah putih, maka yang kita gunakan adalah extender atau medium transparan yang dicampurkan dengan pigmen, sehingga ada efek yang ditimbulkan adalah bahwa warnanya nggak bisa terlalu kereng. Kenapa? Karena mediumnya terlalu banyak sebenarnya. Jadi pigmennya agak kurang sehingga warna yang dihasilkan kurang kontras. Nah, ini perlu nanti pengulangan ya teman-teman. Artinya kita ulang lagi sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan itu akan menimbulkan
pemahaman atau experience baru. Kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana. Itu cara untuk kita bisa menjadi ahli di dalam proses cetak, terutama sablon. Memang sablon ini susah-susah gampang gitu ya. Kenapa susah-susah gampang saya sebutkan gitu? Susah-susah gampang. Sebenarnya prosesnya gampang, tapi menjadi susah ya, karena begitu terjadi kesalahan, maka waste-nya nilainya lumayan besar. Benar nggak teman-teman? Bayangin kalau salah nyetak gitu ya, gusrutannya salah, ya resikonya nggak cuma 1 lembar kertas. Kalau offset 1 lembar kertas mungkin masih hitungan rupiah ya, 100, 200 sampai 1.000 rupiah lah kalau paling mahal kertas ya yang dicetak. Tapi kalau kaos, bayangin. Begitu kamu gesrut, ternyata hasilnya salah, berbayang, orangnya komplain, ya sudah. Ya, jadi waste, kaos menjadi permasalahan. Nah, ini juga yang dihadapi beberapa perusahaan kemasan sebenarnya, perusahaan kemasan yang pada akhirnya beralih, dia tidak lagi menggunakan sablon, tapi menggunakan proses labeling. Saya ambil contoh gini, teman-teman tahu nggak kemasannya apa ya, yang Johnson tuh, produk bayi, Johnson & Johnson gitu ya. Itu kan ada kemasan yang sifatnya adalah rigid packaging. Rigid packaging yang kalau kita mau pasarkan isi produknya, maka baru dilakukan proses sablon. Nah, ada permasalahan yang dihadapi oleh industri adalah ketika disablon kemudian hasilnya tidak sesuai, maka yang jadi waste itu bukan sablonannya, yang jadi waste adalah produknya. Ya, atau kemasannya yang sudah diproses sedemikian rupa atau sedemikian panjangnya. Tapi gara-gara sablonannya jelek gitu ya, maka tidak dipakai. Atau teman-teman pernah lihat muk nggak? Sablonan muk, pernah ya? Pernah. Nah, sablon dan muk juga sama. Ketika disablon tiba-tiba gambarnya tidak kerang atau tidak keluar, nah itu juga menjadi masalah. Devianti, kenapa Mbak? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang raise hand tadi Mbak Devi? Maaf Pak, tadi kepencet. Oh, tadi kepencet. Saya pikir mau nanya, nggak apa-apa kalau mau nanya. Baik itu ya, masalah sablon itu butuh experience. Tidak boleh sekali. Kalau sekali yakin besok lupa. Ya, harus campurannya bagaimana dan seterusnya. Itu harus pengulangan. Nah, berbeda antara B, beda juga dengan yang A. Nah, yang A kebetulan membawa bajunya tuh rata-rata semuanya hitam. Karena membawa bajunya adalah hitam, maka yang dilakukan proses cetak adalah dengan cara merubah tintanya yang tadinya adalah extender atau medium transparan, karena materialnya sudah warnanya gelap, gitu ya, maka membutuhkan karakter tinta yang nilai opasitasnya 100% atau opak. Kalau opak itu berarti tidak bisa transparan atau tidak tembus pandang. Nah, kemarin yang A saya lihat hampir semuanya tidak ada masalah ya, walaupun mungkin ada sedikit goresan, ada yang tidak muncul tintanya, tapi saya pikir saya lihat minor ya, waktu dijejer lumayan juga ya untuk pertama kali teman-teman nyablon sudah bisa nyablon di kaos warna hitam, kemudian jadi gitu ya, tintanya warnanya putih karena memang kainnya hitam. Gimana yang A? Aman semuanya ya? Aman ya. Kemarin beli kaosnya berapa? Harganya? Berapa Mbak Dita? Saya bawa sendiri-sendiri Pak. Oh, kaos bawa sendiri-sendiri ya? Nggak dikolektifin ya? Jadi ada yang mahal, ada yang murah gitu ya? Ya, Iya Pak. harusnya kalau kolektif lebih murah harusnya.
Tapi nggak apa-apa ya, karena ini masalah kenyamanan. Kalau dibeliin kadang-kadang ukurannya nggak pas gitu ya, bahannya nggak sesuai. Tapi secara keseluruhan overall bagus ya, bagus untuk yang 3B maupun yang 1B maupun yang 1A ya. Nah, itu tentang sablon. Kira-kira kalau ada pertanyaan tentang sablon masih boleh, kalau enggak kita mau bahas nyebrang dikit ya, nyebrang dikit. Kita akan bahas tentang desain. Ngomongin desain berarti kan kaitannya dengan persiapan proses cetak ya. Nah, supaya mindsetnya sama, kemarin saya sudah jelaskan di yang A di mata kuliah offset, tapi di B kayaknya agak kurang dalam ya. Jadi saya coba ulang kembali sedikit, mudah-mudahan nggak bosen yang A ya. Jadi begini teman-teman semuanya, saya coba share screen ya. Share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Teman-teman kan sudah belajar AI ya. Nah, ini AI-nya nih. Kalau saya mau melakukan proses desain, biasanya kan kita kenal dengan FAW ya, FAW, Final Artwork. Final Artwork-nya kalau kita mau buat seperti ini, boleh gitu ya. Ini kalau desain nih seperti ini gitu ya. Nah, sebentar. Nah, ini kalau kita penggunanya AI kan berarti kemarin kita sudah jabarkan. Pak, kalau desain kalendernya sebaiknya saya harus ada putihnya atau tidak. Nah, ini mungkin ada yang tanya begitu ya. Nah, saya bilang terserah. Kalau mau ada putihnya boleh, kalau tidak ada putihnya juga boleh. Yang harus dipahami adalah pertama, dalam membuat atau memproses sebuah desain adalah ukurannya sebenarnya. Berapa sih ukurannya yang kita minta? Maka kalau kita di new misalkan, new kita bikin desain kalendernya kita gitu ya, desain kalender. Oh, saya menggunakan kertasnya, mohon maaf, kertas saya adalah ukuran 32 atau 36, maksimum SM52. Karena kita pakai SM52, berarti kan pakai 360 dikali 520. Sampai sini paham ya? Ya, harus paham lah. 520. Berarti kan kalau saya klik create, jadinya seperti ini. Tapi dalam proses cetak tidak bisa portrait. Dalam proses cetak pasti landscape seperti ini. Karena grippernya memanjang, ya, memanjang, bukan portrait seperti ini. Tapi kontekstualnya kita sedang melakukan proses desain, kita kan desain kalendernya kalender dinding. Satu kelompok dapat hasil 2 bulan misalkan. Berarti kalau satu kelompok 2 bulan, ini kan akan ada Januari, Februari gitu ya. Yang ke kelompok 2, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Nah, yang saya harapkan ketika kalian mendesain seperti ini, terus tadi muncul pertanyaan, Pak, apakah saya harus ada putihnya di sampingnya? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka jawabannya kira-kira apa? Harus. Kenapa? Karena putih itu bagian daripada, kalau saya gambar ini saya copy paste gitu. Misalkan ini gambar semuanya gitu ya. Oke. Saya tarik misalkan memanjang. Klik gitu. Misalkan kalender 2023. Sebentar, ini kenapa
beda nih. View toolnya kita munculin biar nggak bingung. Window, tools. Mana toolsnya? Tools. Mana sih? Kok nggak ada ya? Harusnya di view ya, Pak. View ya? View. Toolsnya mana sih? RS ngumpet nih kali ini. Kayak ngumpet. Ketia ini harus di belakang ya, Mbak ya. Sebentar. Agak riwah nih. Teman-teman kalau mau bikin misalkan seperti ini boleh gitu ya. Kalau mau dirubah lagi silakan. Misalkan seperti ini ya gambarnya. Nah ini yang saya maksudkan. Pak tadi ada yang nanya. Kalau saya mau bikin ukuran maksimum kertas, berarti kan maksimum kertas saya adalah 52 kali 36. Kenapa? Karena SM52. Berarti kan di sini 52 gitu ya. 52 kali 36. Ini kertas kita nih. Ya, kertas kita. Tapi image-nya berapa? Image-nya tidak boleh sampai 52 kali 36 karena harus ada sisi atas ya, sisi bawah. Kok atas menunjuknya samping sih, Pak? Iya, atas itu nanti bisa yang ini, bisa yang ini tergantung kamu nyetaknya mau grippernya pakai yang di sini atau yang di sini. Kenapa demikian? Karena di dalam proses cetak sekali lagi landscape, tidak ada desain yang portrait. Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Paham, Mbak. Aman ya? Nah, lalu bagaimana teman-teman kalau saya mau menyiapkan potongannya? Tuh, kalau menyiapkan potongannya berarti kan nanti image-nya sekali lagi kalau mau dibuat list putih itu nggak boleh image itu sampai ke sini. Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah ukuran daripada file yang sudah dikurangi 1 cm. File yang sudah dikurangi 1 cm berarti filenya itu ukurannya kalau tadi maksimumnya 36 kurang 1 cm kanan, kurang 1 cm kiri, berarti dokumen artboard ini adalah ukurannya sebesar berapa? Berapa, Mas? Sebesar berapa? Kalau dalam artboard berarti 35 kali 50. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus paham betul. Jangan sampai ukuran kertasnya jadi lebih besar ya, jadi lebih besar. Seperti ini. Ya, jadi lebih besar, ukuran image-nya lebih besar daripada kertasnya, padahal kertasnya maksimum adalah 52 kali 36. Nah, saya kasih contoh. Pak, untuk kalendernya kayak gimana, Pak? Sebaiknya menggunakan template yang sama. Contoh template yang sama tuh kayak gini. Misalkan ini 2 bulan awal, ini jatahnya kelompok 1, 2, kelompok 1. Maret, April, jatahnya kelompok 2. Mei, Juni, jatahnya kelompok 3. Dan seterusnya. Maka kalau demikian, ini template-nya menjadi sama. Tidak masing-masing kelompok nyari template kalender. Karena yang saya harapkan seperti yang lalu saya sampaikan ke yang A, saya mau desainnya itu unity. Unity itu menyatu antara
lembar pertama dengan lembar kedua, lembar ketiga, dan seterusnya. Jadi tidak tidak jauh perbedaannya. Yang membedakan adalah kontennya. Lalu kontennya gimana, Pak? Nah, terkait dengan konten, saya sangat berharap eksplornya informasi dari websitenya PNJ sebenarnya. Ya, di website PNJ itu kan ada tentang grafika ya, TGP PNJ. Jadi informasi-informasinya sebaiknya teman-teman bisa ngambil dari sini. Kan kita mau mengeksplor TICK nih. Jadi kalau mau mengeksplor TICK tuh teman-teman lihat ada apa sih di TICK. Ya, profilnya kayak gimana sih gitu. Ya, profil TICK kayak gimana sih? Kan ada di sini. Jadi nggak ngasal, nggak cuman ngasih gambar, kemudian cuman ditulis gitu. Nggak ada narasinya. Jadi saya berharap teman-teman bisa ngambil narasi dari sini. Tuh. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, gampang ya. Jadi ini yang saya maksudkan. Ayo ngeling ke sini, karena ini tujuannya adalah untuk membuat sebuah informasi yang bertujuan untuk mempromosikan TICK itu sendiri. Maka gimana kalau saya mendesain itu ya tertarik dengan membaca informasi yang ada di situ. Misalkan kamu bisa ambil informasi ini, body studi ini, bla 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 dan sebagainya. Ya, yang dimaksudkan harmonisasi template itu seperti yang kemarin saya kasih lihat waktu saya dapat tugas dari salah satu teman untuk membuat kalender. Ya, kemarin saya sudah jelaskan. Contohnya begini. Ya, kalau ini template atau sebuah kalender kan begini kan berarti. Nah, ini ada kalender. Nah, ini template-nya. Jadi template-nya ukurannya sama. Template yang digunakan antara lembar ke-1 dengan lembar kedua juga sama. Tuh, ini sama template-nya. Ini yang kita sebut dengan unity, nyatu. Ya, tidak kontras desainnya. Yang kontras cuma warnanya saja. Misalkan di sini informasi tentang di TICK itu ada kegiatan apa? Praktikum. Berarti kan gambar mesinnya di sini misalkan gambar utamanya. Kemudian di sini kasih narasi kegiatan praktikum bengkel bla bla bla. Silakan ada narasi, ada gambar kegiatannya. Bisa kira-kira kebayang? Kalau yang A yakin lah, ini kan udah pengulangan saja. Yang B kebayang ya? Teman-teman ya. Bayang. Template-nya menyatu, tidak sendiri-sendiri. Maka saya minta setelah selesai brief ini, kuliah ini, teman-teman bicarain lagi. Jadi nanti desainnya kayak gimana nih? Tentuin. Ya, tentuin. Kalian yang menentukan. Supaya hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Baik, kiranya ada pertanyaan silakan. Sampai sini. Ada? Tidak ada? Aman semuanya? Iya, Bapak. Nah, Jelas, Pak. jelas ya. Kemudian untuk prosesnya, kalender ini nanti harus dibuat ya sebelum UAS harus sudah jadi. Sebelum UAS. Kapan sih Pak UASnya? UASnya itu masih 1 kali pertemuan lagi untuk brief hasil desain. Nanti setelah semester 2 awal masih ada offset, kita langsung ke geber untuk proses prakteknya. Praktek di bengkel. Hari ini kelompok A, hari besok kelompok B, hari ini kelompok. Nah, nanti dilanjutkan dengan membuat
label kemasan. Jadi lanjut terus. Di semester 2 full kegiatan praktikum bengkel. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya lulus di semester 2, kita ketemu untuk kegiatan praktikum full bengkelnya. Oke, saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Karena apa? Karena supaya mindset atau persepsi kita sama. Jangan sampai masing-masing kelompok seolah-olah bekerja sendiri. Tidak. Ini bukan kerjaan kelompok, bukan nilainya nilai kelompok saja. Ini merupakan nilai kelas, nilai individu, dan yang pastinya ya nilai kelompok itu sendiri. Tapi masing-masing kelompok itu tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Harus ada komunikasi. Kamu sudah sampai mana? Kamu sudah bikin apa? Kamu informasi apa yang dimasukkan ke dalam kalendernya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu kira-kira. Ada yang ingin share hasil desainnya siang ini? Ada nggak? Kalau misalnya untuk desain itu belum pasti, Pak. Kita kemarin baru ngediskusin masalah topik-topik yang mau diambil kelompok sama tempat desain yang setidaknya bakalan kita pakai. Ya. Begitu. Oh gitu. Jadi minggu depan harusnya udah ya. Karena minggu depan, minggu terakhir habis itu UAS gitu. Kalau habis UAS itu nanti masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk membuat platnya. Nah, plat itulah yang nanti kita gunakan untuk proses praktikum. Kertasnya ada dari kampus, ya, kemudian spiralnya juga ada di kampus, termasuk nanti proses dari apa ya, proses cetaknya menggunakan mesin yang ada di kampus. Kecuali plat, mungkin plat masih ada kemungkinan di kampus, ada kemungkinan di luar. Tapi kalau saya menunggu di kampus agak lama ya nanti mungkin di luar. Tapi saya kita belum fix ya, belum final apakah di luar atau di dalam kampus. Mudah-mudahan bisa. Dan yang pastinya saya ingin di semester 2 tidak bentrok lagi kuliahnya dengan kelas lain, karena repot sekali kalau harus bentrok ya. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Kiranya ada pertanyaan, diskusi, silakan. Kalau tidak ada, ya berarti saya minta kalian lanjut. Ya, lanjut dan progresnya tolong dilaporkan. Ya, tanya ke saya, Pak, kami bikin seperti ini, ada masukan atau tidak, gitu ya. Besok itu saya di kampus. Kalian ada kelas offline, silahkan. Kalau ada kelas offline, sayanya di kampus, kamu boleh tanya. Itu tentang desain kalender. Terkait dengan materi hari ini, sebenarnya materinya kalau merujuk ke RPS ada satu topik yang perlu kita bahas adalah tentang pasca produksi. Nah, cuman linear dengan tugas yang saya berikan, kita akan bahas pasca produksinya sesuai dengan produk desain yang sedang kita buat. Jadi nanti kita akan bahas lebih kalau bahas secara secara aplikasi dan implementasinya bagaimana. Cukup ya. Saya berat sekali nih hidungnya, udah kepala pusing dan sebagainya, tapi tetap semangat ya. Kalian juga harus semangat, harus tetap belajar ya, jangan kalah sama dosennya. Kalau dosennya semangat berarti mahasiswanya harus lebih semangat lagi. Terima kasih. Cuaca di luar sudah sangat mendung. Saya nggak tahu di kampus apakah sudah hujan. Ya, yang mau pulang dari kampus, apalagi di Jakarta dan sebagainya, saya doakan selamat sampai tujuan. Ya, saya nggak tahu nih Rezwandari di mana, tapi berkabut sepertinya atau ngeblur. Bapak, ini kamera saya retak Bapak jadi. Oh ya Allah, Rabbi. Mudah-mudahan ada rezeki bisa beli lagi ya. Amin. Oke. Kita tutup ya Mbak ya, Mas semuanya.
Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini total ada 42 mahasiswa, berarti dengan saya totalnya ada 41 mahasiswa. Mbak Ketua Kelas dan Mas Ketua Kelas, Mas Heru dan Mbak Reswandari, tolong pantau mahasiswa yang tidak hadir pada hari ini siapa, nanti kasih namanya ke saya dan Mas Heru ya. Heru ada Heru? Ada Pak. Aman Heru ya. Itu ya Mas Heru ya. Mbak Reswandari, tolong diperhatikan nama-namanya karena di sini nggak lengkap ya. Ada cuma 41 dari 2 kelas karena harusnya sampai 50 kalau masuk semuanya. Terima kasih, saya tunggu nama-namanya Mbak Reswandari dan Mas Heru untuk yang tidak hadir pada siang hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada hari ini diberikan keberkahan pastinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selamat liburan, selamat tahun baru. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.